SCN 67 Kemarahan Ustadz Furqon. Setelah berpamitan pada kedua orang tua Nisa dan juga pada Nisa sendiri, Tama bergegas kembali untuk melaksanakan tugasnya sebagai dokter. Ketiganya menatap mobil Tama yang semakin menjauh, dan setelahnya Ustadz Hamzah mengajak istrinya dan Nisa kembali ke dalam rumah. "Nisa," panggil Ustadz Hamzah dengan wajah lesu. Tidak seperti biasanya sang Abi terlihat tidak bersemangat seperti itu. "Ya Abi," jawab Nisa, dengan menautkan kedua alisnya. Ustadz Hamzah masih saja diam dengan pikirannya yang entah apa saat ini. Bimbang itu mungkin yang tengah dia rasakan, bagaimana akan mengatakan pada sang putri tentang apa yang baru saja sahabatnya katakan. "Abi, ada apa? Abi sedang ada masalah?" tanya Nisa lagi dengan suara lirih, karena mendapati Ustadz Hamzah hanya tetap diam. "Oh, maaf nak," ucap Ustadz Hamzah yang menang sebelumnya dia tengah melamun. Nisa hanya menatap sang Abi dengan menautkan kedua alisnya. Ada rasa heran, namun Nisa memilih diam dan menunggu sang Abi yang berbicara. Karena posisi ketiganya berdiri, Nisa pun mengajak sang Abi dan Umi untuk duduk di ruang tamu yang ada di dalam rumah. "Nisa," ucap Ustadz Hamzah lirih. Nisa diam, hanya mendengarkan dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh abinya. "Kamu ingat Ustadz Furqon?" tanya Ustadz Hamzah lirih. Nisa menjawab dengan menganggukkan kepala. "Ustadz Furqon berencana menjodohkan putranya," ucap Ustadz Hamzah tertahan. "Menjodohkan dengan siapa Abi?" sergah Nisa. Ustadz Hamzah tampak menghela nafas dalam dan menghembuskan perlahan. "Menjodohkan dengan Munak," jawab Ustadz Hamzah dengan wajah tertunduk. Nisa pun membelalakkan matanya, mengingat jika dirinya pernah melakukan penolakan terhadap rencana tersebut, karena saat di Kairo Nisa sempat diberitahu oleh sang Umi mengenai hal ini. Namun dia tidak menyangka jika Ustadz Furqon kembali untuk mengatakan hal itu, dan masih berencana menjodohkannya dengan Maher. Sikap dan sifat Maher telah menjadi rahasia umum, sampai Nisa yang berada di Kairo pun tahu bagaimana laki-laki tersebut. "Abi," lirih Nisa. Ustadz Hamzah pun hanya mendongakkan wajahnya. "Abi tahu bukan bagaimana Mas Maher," Nisa pernah katakan jika Nisa tidak bisa menerimanya. "Abi," lirih Nisa dengan sudut mata yang mulai meremang. Ustadz Hamzah pun menganggukkan kepala, memahami ucapan sang putri. "Apa kali ini Ustadz Furqon juga mengancam Abi dengan permasalahan pembebasan lahan?" tanya Nisa dengan terisak, Nisa yang sudah tidak lagi dapat menahan air mata yang seketika membasahi pipinya. Nisa tahu jika sang Abi pun sejujurnya tidak menyetujui hal itu, namun Nisa juga sadar jika abinya tidak memiliki pilihan lain, karena untuk mengambil kembali tanah itu sudah dapat dipastikan jika membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun untuk merelakan pesantren yang sudah dibesarkan dengan susah payah itu pun rasanya juga sulit. Mengingat banyaknya santri yang belajar dengan secara sukarela, tak jarang juga gratisan, karena memang niatnya untuk menuntut ilmu, sementara kondisi tidak mampu. Berat, sudah pasti, mengingat hal itu saja membuat otak Nisa terasa pening. Sementara sejak pesantren berdiri hingga saat ini, Ustadz Hamzah banyak menggratiskan santri-santri yang ingin mondok namun dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Belum lagi jika memang mereka harus merelakan pesantren, dan kemudian dikelola oleh Ustadz Furqon, bisa jadi santri-santri yang hanya sukarela akan kehilangan tempat belajar dan tempat menimba ilmu. Karena sepengetahuan Nisa Ustadz Furqon itu selain dirinya seorang ustadz, dia juga merupakan pebisnis yang handal, sudah dapat dipastikan dalam hal apapun pasti tidak ingin rugi. Kembali Nisa memijat pelipisnya yang terasa begitu berdenyut saat ini. Uang kas yang dikumpulkan bertahun-tahun, di mana yang rencananya akan dipergunakan untuk menambah sarana di pesantren, jika digunakan untuk menebus tanah tersebut pastilah tidak akan cukup. "Lalu kapan Ustadz Furqon dan Mas Maher akan datang melamar Abi?" tanya Nisa dengan sudut mata yang sudah mulai tumpah karena menahan air mata. "Insya Allah lusa, Ustadz Furqon dan Maher akan datang," jawab Ustadz Hamzah lirih. Dek, mendengar hal itu seketika tumpahlah air mata yang memang sedari tadi tidak dapat Nisa tahan. Nisa pun menyadari, jika mau tidak mau dirinya harus menerima perjodohan ini, perjodohan yang dilakukan sepihak oleh keluarga Ustadz Furqon terhadap dirinya. Sebuah lamaran yang selalu menuntut untuk diterima dan disetujui. Mau menolak pun rasanya sudah tidak mungkin, dan untuk menolak pun Nisa dan keluarganya mungkin memang tidak memiliki pilihan itu. Umi hanya mengusap punggung sang putri dengan tatapan nanar, sebagai seorang ibu sakit hatinya melihat putrinya yang bersedih seperti itu. Jadi seperti itu, tanpa disadari oleh ketiganya Tama telah berdiri di balik dinding rumah Ustadz Hamzah, yang terbuat dari ukiran kayu jati tersebut. Mendengarkan setiap ucapan dari Ustadz Hamzah yang disampaikan pada Nisa, dan tanggapan Nisa setelahnya. Tama dengan rasa tidak percaya menggelengkan kepalanya. Awalnya Tama kembali hanya untuk mengambil handphone miliknya yang tidak sengaja tertinggal di kursi tempat di mana dia duduk sebelumnya, namun saat di tempat tersebut, tidak sengaja Tama mendengar perbincangan antara Ustadz Hamzah dan Nisa yang begitu serius. Tama yang penasaran pun menajamkan pendengarannya, dengan menempelkan telinganya di bagian dinding ukiran kayu tersebut. Hingga Tama mengetahui semua permasalahan yang terjadi.
Tama pun memilih segera pergi meninggalkan kediaman Ustadz Hamzah sebelum aksinya diketahui oleh keluarga tersebut. Tama sebelumnya memang tidak memarkirkan mobilnya di halaman rumah, mengingat dia yang hanya kembali untuk mengambil handphone, memilih memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Sehingga kedatangan Tama saat itu tidak diketahui oleh keluarga Ustadz Hamzah maupun Nisa. Tama kembali ke mobil dengan berjalan, langkah kaki jenjang membuatnya cepat sampai di tempat diaman dia memarkirkan mobil sebelumnya. Sepanjang perjalanan Tama kembali disuguhkan dengan ucapan-ucapan Ustadz Hamzah yang sebelumnya dia dengar. Karena Tama belum tahu permasalahan apa yang terjadi, Ta pun masih menerka-nerka, hanya yang dia dengar adalah Nisa yang sejujurnya menolak lamaran tersebut. Namun alasan di balik penolakan Nisa tersebut belum Tama ketahui. Jujur ada rasa sakit, mengingat kembali dirinya akan merasakan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini Tama merasa berbeda. Ada sesuatu yang mengusik hatinya untuk mencari tahu, sebab apa orang tua Nisa menjodohkan Nisa dengan laki-laki yang tidak diinginkan oleh Nisa. Tama hanya terus berpikir tentang Nisa dan Nisa, bergelut dengan perasaan yang dia rasakan. Yang Tama tahu saat ini belum ada janur melengkung, dan Tama pun juga akan bergerak cepat, seperti apa yang pernah Reza katakan padanya. Setelah meninggalkan kediaman Ustadz Hamzah, Tama pun diliputi bayang-bayang di mana kegagalan percintaan beruntun yang terjadi padanya, akan menimpanya lagi. Entah sejak kapan, namun Tama menyadari benih-benih cinta telah tumbuh di hatinya. Tama pun bertekad untuk mendapatkan Nisa, bagaimanapun caranya. Tama mengusap kasar wajahnya. Tidak, aku tidak boleh gagal. Batin Tama dalam hati. Setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, akhirnya Tama kembali fokus dengan kemudinya, tidak ingin kejadian yang menimpa Ali kembali terulang lagi karena kecerobohannya dalam berkendara. Asteris. Sebelumnya terima kasih atas sambutan yang diberikan pada kami. Selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tempo hari, maksud dan tujuan kedatangan kami adalah untuk melamar Nak Nisa untuk menjadi calon istri dari putra kami Maher, ucap Ustadz Furkan dengan lantang dan dada yang membusung. Dek, perasaan yang seketika berkecamuk, mendengar kalimat panjang lebar yang disampaikan oleh sahabat sang Abi. Ustadz Hamzah menatap sang putri dengan tatapan yang tidak lagi dapat diartikan. Meski semalam Nisa telah mengatakan kesanggupannya untuk menjalani semua ini, namun berat bagi Ustadz Hamzah untuk ikut mengiyakan permintaan sahabatnya Ustadz Furkan. Ustadz Furkan bersama istri, juga Maher telah berada di ruang tamu kediaman Ustadz Hamzah. Begitu juga dengan Ustadz Hamzah dan Umi serta Nisa pula yang telah duduk bersama di ruang tamu tersebut, menyambut kedatangan tamunya. Sebuah kehormatan bagi kami, Nak Maher dan keluarga datang kemari dengan niat baik, ucap Ustadz Hamzah ramah. Maaf sebelumnya, ucap Ustadz Hamzah dengan mengulas senyum. Izinkan Abi memberi sedikit masukan untuk Nak Maher dan Nisa, ucap Ustadz Hamzah pada kedua sejoli yang duduk di hadapannya saat ini. Nisa hanya mengangguk dengan kepala tertunduk, mendengarkan kalimat yang Abinya ucapkan. Sholat itu ibadah, puasa itu juga ibadah, mengaji itu juga ibadah, dan berumah tangga itu juga merupakan ibadah, ucap Ustadz Hamzah. Sejatinya rumah tangga yang akan dilalui seumur hidup, seharusnya berdasarkan keikhlasan dan niat ibadah. Karena ini ibadah bukan sekedar ibadah, namun ibadah yang sangat panjang, ucap Ustadz Hamzah dengan mengulas senyum ramah. Bukan begitu Nak Maher, Nisa, ucap Ustadz Hamzah mencoba memberi pencerahan dan kembali mengingatkan keduanya untuk sama-sama memantapkan hati sebelum melangkah dan mengambil keputusan. Ustadz Hamzah berkata dengan sangat halus dan lembut, namun penuh dengan penekanan, tidak ingin menyinggung Maher dan tentunya keluarganya. Tujuan Ustadz Hamzah tidak lain hanya ingin mengingatkan, jika memang keduanya berjodoh maka niat awal merupakan ibadah, bukan untuk niat yang lainnya, ataupun niat terselubung. Sangat tidak dibenarkan jika menikah hanya menjadi bahan permainan atau alat dalam melancarkan sebuah tujuan. Namun kembali lagi dasar dari sebuah pernikahan adalah karena ibadah, maka jika niat yang ada bukan karena ibadah, bagaimana kalian akan menjalani ibadah yang sangat panjang ini, ucap Ustadz Hamzah dengan menatap ramah wajah sang sahabat yang sudah mulai terlihat kesal. Hamzah, maksud kamu apa? Ketus Ustadz Furkon yang sudah tidak lagi dapat mengontrol emosinya. Ustadz Hamzah mengulas senyum di wajahnya, aku hanya memberi nasihat untuk anak-anak kita Furkon, bukankah itu baik untuk keduanya, ucap Ustadz Hamzah. Menikah menjadi salah satu ibadah yang dianjurkan dalam agama Islam dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Ada banyak anjuran menikah, baik yang dicantumkan dalam hadis maupun firman Allah SWT. Ada beberapa ayat tentang pernikahan yang tercantum dalam Al-Quran. Mulai dari dasar menikah, janji Allah mengenai pernikahan, maupun ketentuan pernikahan itu sendiri. Allah SWT menegaskan bahwa Ia telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak dan mengembangkan keturunan. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah SWT, yang dengan namanya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu. Qs. An-Nisa ayat 1.
Kembali Ustadz Hamzah memberi penjelasan pada sahabatnya tersebut. Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina di antara laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menentukan